Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pada hari di mana amal-amal dihisab itu manusia akan berkeringat dingin karena malu di hadapan Allah sampai keringat dingin itu menenggelamkannya. Ada yang tenggelam, keringat dinginnya mengucur deras sampai mata kaki. Ada yang keringat dinginnya itu sampai lutut. Ada yang keringat dinginnya itu sampai pinggang. Ada yang keringat dinginnya itu sampai pundak, sampai leher. Seterusnya. Di keringat dinginnya sendiri itulah manusia tenggelam karena rasa malu di hadapan Allah atas hisab. Hisab sampun berat. Ada yang lebih berat. Namanya penerimaan catatan amal. Kalau yang beriman menerima dengan tangan kanan. Ada yang menerima dengan tangan kiri. Pemandangan paling mengerikan adalah yang menerima wara'a dhahri dari balik punggungnya. Ada orang yang menerima kitab catatan amal itu dari balik punggung. Itu sebenarnya seperti apa? Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur Imam Suyuti menjelaskan, yaitu orang yang sangat malunya kepada Allah ketika dia menerima catatan amal itu, sehingga dia menunduk dalam-dalam di hadapan Allah, lalu malaikat memaksanya untuk menerima kitab itu, maka karena rasa malu yang sangat besar itu, dia menusukkan tangannya ke dadanya, tembus sampai punggungnya untuk menerima catatan amal itu. Jadi disebut wara'a dhahri itu karena dia menusukkan tangannya ke dalam dada, tembus ke punggung untuk menerima catatan amal. Dari menerima catatan amal menjadi yaumul mizan, ditimbang seluruh amal baik dan buruknya. Lalu nanti akan melewati sirat yang dibentangkan di atas jahanam. Horor di atas horor. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, penghubungnya kematian. Kematian itu berat, tapi yang sesudah kematian jauh lebih berat. Oleh karena itu beruntunglah manusia yang oleh Allah diberikan taklif, beban untuk beribadah, dan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Pertama-tama di atas semua, mari kita bersyukur karena begitu kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tandanya kita sudah mendaftar dan terregistrasi sebagai peserta lomba. Kan ini tadi lomba, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Di dalam lomba itu ada pendaftarannya, ada registrasinya, dan registrasi pendaftaran itu adalah tauhid tadi, syahadat kita. Meskipun saya itu kadang miris. Mirisnya itu melihat ada orang gak daftar lomba. Kalau ini lomba lari, larinya tuh paling depan, paling semangat. Saya pernah membaca biografi dan menonton dokumenternya tentang Agnes Gonza Bojaxiu. Agnes Gonza Bojaxiu ini terkenal dengan nama Ibu Teresa, seorang perempuan dari Skopje, Albania, yang kemudian mengabdikan diri di India sebagai seorang biarawati Katolik. Itu kalau lihat beliau, itu kita, ya Allah, aku kok nggak sanggup kayak gitu. Datang ke India, melihat orang-orang sakit kusta, Pak. Di India sakit kusta itu dianggap kutukan dewa. Makanya mereka disingkirkan dan mereka tinggalnya di dekat tempat-tempat sampah, ngais-ngais sampah untuk makan. Sama Ibu Teresa, para penderita kusta ini dibopong,
dimandikan, dibersihkan luka-lukanya, diobati, disuapi makannya, diajari keterampilan sampai bisa mandiri, dientaskan. Khidmat pelayanan kemanusiaan itu sampai seperti itu. Saya dalam hati bilang, ya Allah, belum sanggup bisa seperti itu. Luar biasa orang ini. Tetapi Anda tahu catatan harian Ibu Teresa? Halaman terakhir, catatan hariannya. Tuhan, di mana Engkau? Kau perintahkan aku untuk mencarimu di antara orang-orang yang terbuang dan miskin. Berpuluh tahun aku di sana menantimu, tetapi Engkau tidak datang kepadaku. Bayangkan, kalimat itu ada di halaman terakhir catatan harian. Ada orang-orang yang lomba larinya itu begitu paling depan tercepat, tetapi mereka lalai dari satu hal, yaitu mendaftar kepada panitia. Misalnya Almilah mengadakan lomba lari keliling kompleks perumahan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah daftar lomba, dapat nomor dada, nomor punggung, dapat kaos ya untuk ikut lomba lari itu. Pada hari pelaksanaan semua sudah siap di garis start, siap di peluit untuk memulai lomba. Tiba-tiba saya dari Jogja langsung gabung di barisan yang mau lari, belum daftar, belum dapat kaos, nggak ada nomor dada, nomor punggung, ikut lari dan saya larinya cepat sampai finish paling duluan. Kalau jenengan jadi panitia, saya dianggap juara atau tidak? Kejam. Saya dianggap juara atau tidak? Tidak. Jadi kalau menjelaskan pentingnya syahadat, pentingnya jadi muslim apa Pak? Simple. Sampean jadi muslim, sampean syahadat, artinya sampean daftar lomba. Karena kalau tidak daftar, mau cepat apapun larinya, diskualifikasi Pak. Diskualifikasi. Itu juga memprihatinkan. Tapi kadang-kadang ya lebih prihatin lagi sama yang sudah daftar tapi duduk-duduk di garis start. Pak, enggak ikut lari, Pak. Larinya keliling kok, Dek. Nanti finishnya juga di sini. Tak tunggu aja. Sudah daftar tapi duduk-duduk di garis start. Sudah daftar, ngerti, sudah bersyahadat. Tapi dia merasa umpun cukup ngeten niki pokoknya. Lopone Islam, KTP tertulis ISLAM. Kemudian tidak mengamalkan apa yang harus diamalkan sebagai syarat minimal disebut ikut lomba. Namanya ikut lomba itu ya harus bergerak dari start sampai ke finish. Kalau nggak bergerak, tidak dianggap ikut. Diskualifikasi juga. Duduk-duduk di garis start itu. Repot gitu. Ya minimal untuk kaos nih. Masa cuma untuk kaos gitu. Konsumsinya itu di finish, saya tidak dapatnya. Nah ini tadi kenapa kemudian kita bersyukur menjadi muslim, menjadi mukmin dalam alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Karena begitu mendaftar, terregistrasi sebagai muslim itu, apa yang terjadi berikutnya? Bapak Ibu dan Allah. Maka Anda berada dalam sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan. Allah mengatakan menciptakan kematian, yaitu dunia, dan kehidupan, yaitu akhirat, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Pertanyaannya, berapa lama di dunia, Pak? Umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usianya antara 60 sampai 70 tahun. Umatnya Rasulullah itu usianya antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon, kan gitu. Iya toh? Kalau lebih dari itu bonus, bisa dimanfaatkan untuk amal ibadah yang lebih banyak, kan begitu. Kalau kurang dari itu diskon, kok diskon tat? Hisabnya lebih ringan. Umurnya lebih pendek itu artinya hisabnya lebih ringan, insya Allah.
Jadi benar ya, lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon. Biasanya ibu-ibu lebih suka bonus atau diskon, Bu?